Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas, dan aman. Supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Bapak dan Ibu, sering kita merasa pola makan sudah cukup dijaga. Makanan manis dikurangi, gorengan dibatasi. Tapi saat cek kesehatan, kolesterol masih saja tinggi. Hal seperti ini cukup sering terjadi, terutama setelah usia 45 tahun. Dan kadang penyebabnya bukan makanan siang atau sarapan, tapi justru kebiasaan malam yang kelihatannya sepele. Kalau Bapak dan Ibu sudah memasuki usia lanjut, atau mungkin sedang mendampingi orang tua di rumah, informasi ini tetap relevan. Karena di usia matang hingga lansia, metabolisme tubuh memang berubah. Proses pemulihan lebih lambat, kualitas tidur berbeda, dan kebiasaan kecil bisa memberi dampak yang lebih terasa. Sebelum masuk ke kebiasaan malamnya, kita pahami dulu sedikit tentang kolesterol. Kolesterol sebenarnya dibutuhkan tubuh. Ia membantu pembentukan hormon, vitamin, dan sel tubuh. Masalah muncul ketika kadarnya berlebihan atau keseimbangannya terganggu. Analoginya sederhana, seperti pipa air di rumah. Kalau bersih, air mengalir lancar. Tapi kalau ada endapan terus-menerus, aliran bisa terganggu. Begitu juga pembuluh darah kita. Karena itu, menjaga kebiasaan sehari-hari, termasuk malam hari, menjadi penting. Sekarang, kita mulai dari kebiasaan kelima yang sering tidak disadari, yaitu ngemil larut malam. Camilan seperti gorengan, makanan manis, atau snack tinggi lemak memang terasa nyaman saat santai malam. Tapi jika rutin, terutama saat aktivitas sudah menurun, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kolesterol pada sebagian orang. Kalau tetap ingin ngemil, pilih yang lebih ringan, misalnya buah potong, yogurt rendah gula, atau kacang secukupnya. Dan kalau sudah lansia, fokusnya bukan diet ketat, tapi pola makan yang nyaman, aman, dan konsisten. Kebiasaan keempat adalah makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Idealnya beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Saat tidur, pencernaan ikut melambat karena tubuh fokus pada pemulihan. Kalau makan terlalu dekat waktu tidur, sebagian energi bisa lebih mudah disimpan. Ini bukan berarti langsung berbahaya, tapi pada sebagian orang bisa mempengaruhi profil lemak darah. Untuk usia matang dan lansia, porsi makan malam yang lebih ringan sering terasa lebih nyaman. Sekarang kita masuk kebiasaan ketiga, yaitu kurang gerak setelah makan malam. Banyak orang selesai makan langsung duduk, menonton TV, atau bermain ponsel. Padahal gerak ringan setelah makan bisa membantu pencernaan, metabolisme, dan bahkan kualitas tidur. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai sekitar 10 menit, atau peregangan ringan sudah cukup. Untuk lansia, pastikan aman, tidak licin, dan tidak terburu-buru. Bapak dan Ibu, kalau berkenan, tulis di komentar usia, kota, dan keluhan kesehatan utama, supaya saya bisa menyesuaikan topik video berikutnya dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan kalau konten seperti ini bermanfaat, silahkan subscribe Yuk Sehat Yuk agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Kita lanjut kebiasaan kedua, yaitu minuman manis di malam hari. Teh manis, kopi susu, atau minuman kemasan sering dianggap ringan. Padahal asupan gula berlebih bisa mempengaruhi metabolisme lemak pada sebagian orang. Alternatifnya bisa air putih hangat, infused water, atau minuman rendah gula sesuai kondisi masing-masing. Kalau ada diabetes atau kondisi medis tertentu, sebaiknya konsultasi dulu sebelum mengubah pola konsumsi. Dan yang terakhir, kebiasaan pertama yang sering paling berpengaruh adalah tidur terlalu larut atau kualitas tidur yang kurang baik. Kurang tidur bisa mempengaruhi hormon lapar, metabolisme lemak, dan kesehatan jantung secara umum. Idealnya, orang dewasa membutuhkan sekitar 6-8 jam tidur berkualitas. Untuk lansia, tidur memang sering lebih ringan atau terbangun beberapa kali. Itu normal. Yang penting tetap menjaga kenyamanan dan rutinitas tidur. Beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba antara lain, makan malam lebih awal, gerak ringan setelah makan, mengurangi gula di malam hari, dan menjaga jadwal tidur yang konsisten. Yang sebaiknya dihindari adalah makan berat mendekati waktu tidur, ngemil berlebihan, serta kebiasaan begadang rutin.
Dan yang tidak kalah penting, kalau Bapak dan Ibu memiliki penyakit kronis, sedang mengkonsumsi obat rutin, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola hidup. Perlu saya tegaskan juga, video ini bertujuan sebagai edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Hasil tiap orang bisa berbeda. Bila ada kondisi khusus atau keluhan kesehatan, konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan tetap yang utama. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan itu tidak harus langsung sempurna. Mulai saja dari satu langkah kecil malam ini. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering memberi dampak besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Arif. Terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.